Aku ingin melihat foto keluargaku, ambilkan. Perintahnya lagi. Yes, Master. Billy segera mengundurkan diri meninggalkan John di dalam ruangannya. John masih berdiri di depan jendela sambil membuang pandangannya keluar. Pria itu memegangi kepalanya dan berusaha mengingat-ingat tentang dirinya. Apa setelah dia ingat dia akan keluar dari rumah wanita itu? John menyungging bibirnya mengingat kejadian tadi pagi. Dia sangat suka dengan sikap Samantha. Walaupun pun dia ingat, dia akan tetap di sana karena dia ingin semakin dekat dengan ibu dan anak itu. Saat itu Samantha sudah pulang dari bekerja. Dia segera membuka pintu rumahnya dan masuk ke dalam dengan lemas. Entah kenapa hari ini dia sangat lelah dan tubuhnya terasa lemas sedari tadi. Samantha melewati Edward yang sedang bermain bersama dengan John. Dia hanya melewatinya dan melirik sekilas. "Edward, segeralah tidur dengan Bibi Anne," pesannya karena Samantha mengira jika Anne belum pulang. Dia segera membuka pintu kamarnya dan masuk ke sana, karena dia sudah sangat ingin beristirahat. "Daddy, what's wrong with mommy?" tanya Edward saat melihat ibunya yang lewat mereka begitu saja. Biasanya ibunya akan menggendong dan menciumnya sepulang kerja, tapi kenapa ibunya tidak melakukan hal itu hari ini? "I don't know," jawab John. Dia juga heran melihat Samantha yang tidak bersemangat. Edward segera membereskan mainannya karena dia ingin melihat ibunya. "Edward, apa sudah selesai mainnya?" tanya John. "Yes Dad, I want see Mom," jawabnya. John tersenyum dan membantu Edward membereskan mainannya dan setelah selesai, Edward segera berlari masuk ke dalam kamar, sedangkan John mengikutinya dari belakang. "Mommy, are you alright?" Edward naik ke atas ranjang menghampiri ibunya yang tampak sudah terlelap. "Mommy," panggil Edward lagi. Tangan kecilnya menyentuh wajah ibunya dan membelainya. Samantha tidak mendengar panggilan Edward karena dia sudah tertidur dengan nyenyak. Dia bahkan tidak mandi lagi. Setelah mencuci wajahnya dan mengganti pakaiannya, Samantha langsung menjatuhkan diri di atas ranjang. John melihat Samantha yang sudah terlelap dengan iba karena wanita itu berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan Edward. "Edward sayang, biarkan Mommy istirahat." John mendekati Edward, mengambilnya dan membawanya dalam kepelukannya. "Daddy, apakah Mommy baik-baik saja?" tanyanya. "Of course, your mother is a strong woman. So, don't worry," hibur John sambil mengusap-usap punggung Edward dengan lembut. John melihat gaya tidur Samantha yang asal-asalan, kemudian dia menurunkan Edward kembali di atas ranjang. "Wipe," pintanya pada Edward. Pria itu kemudian mengangkat tubuh Samantha untuk membenarkan posisi tidurnya. "Honey, let's go to sleep," gumam Samantha di sela-sela tidurnya saat merasakan seseorang. Dia kira itu adalah Edward. Saat John menurunkan tubuhnya di atas ranjang, Samantha langsung memeluk tubuh pria itu sehingga John tertidur di sampingnya. Dia bahkan menjepitkan kakinya ke tubuh pria itu seperti sedang menjepit sebuah guling. John tak bisa bergerak karena Samantha menjepitnya dengan erat, bahkan wanita itu memeluk lehernya dan membenamkan wajahnya ke dalam dadanya. "Sam." John berusaha melepaskan diri karena telah berjanji tidak akan tidur bersama dengan Samantha lagi. Edward tertawa riang. Dia segera melompat dan memeluk John dari belakang. "Good night Daddy," bisik Edward. John bingung entah harus melakukan apa. Kedua orang itu memeluknya dengan erat. "Damn," John mengumpat dalam hati karena dia sudah seperti sebuah bantal bagi mereka. "Ibu dan anak ini, apa mereka mengira aku guling?"
Tangan dan kaki Samantha melilitnya dengan erat dan dia tidak bisa bergerak karena dipeluk oleh dua orang itu. John menggerakkan wajahnya dan pada saat itu, terasa sesuatu yang lembut di balik tank top yang dipakai Samantha. Tangannya langsung meraba punggung Samantha, tubuhnya kaku karena menyadari sesuatu yang lembut di wajahnya itu. "Damn, ini adalah siksaan untukku," makinya lagi. Bagaimana tidak? Ternyata yang menyentuh wajahnya adalah dua benda lembut milik Samantha dan bahkan dia bisa merasakan punya Samantha. Kenapa wanita ini tidur tidak menggunakan lapisan? Please, don't move. Don't move. Pintanya frustasi. John memejamkan matanya berusaha untuk tidur. Dengan tidur mungkin dia tidak akan tergoda. Samantha bergerak lagi sehingga wajah John kembali menggesek sesuatu yang lembut itu. John membuka matanya dan kini dia bisa melihat sesuatu di balik tank top tipis yang dipakai Samantha dan terlihat menantang di depan matanya. Tangan John bergetar, dia sangat ingin memegang benda di depannya itu. Mana ada pria yang bisa tahan melihatnya? Samantha bergerak lagi sehingga wajah John kembali menggesek sesuatu yang lembut itu. John membuka matanya dan kini dia bisa melihat sesuatu di balik tank top tipis yang dipakai Samantha dan terlihat menantang di depan matanya. Tangan John bergetar, dia sangat ingin memegang benda di depannya itu. Mana ada pria yang bisa tahan melihatnya? John mengepalkan tangannya, menahan diri untuk tidak memegang benda itu. "Oh, damn!" makinya lagi. Jika dia menyentuh benda itu berarti dia harus berjuang untuk menahan dirinya semalaman. Saat pagi telah tiba, Samantha menguap dengan panjang dan terbangun dari tidurnya. Sebuah senyuman menghiasi wajahnya saat dia melihat Edward masih tertidur di sampingnya. Tangannya membelai wajah Edward dengan lembut dan setelah itu, Samantha segera bangkit dari atas ranjang dan segera menuju kamar mandi. Hari ini akhir pekan dan Edward tidak ke sekolah. Dia membiarkan Edward tidur dan tidak ingin membangunkannya. Setelah membersihkan dirinya, Samantha segera keluar dari kamarnya. Dia menutup pintu kamar itu pelan-pelan agar Edward tidak terbangun. Samantha segera menuju ke arah dapur dan di sana tampak John sedang duduk sambil menyeruput kopi hitam yang dibuatnya sendiri. Samantha melewati pria itu dan berjalan ke arah kulkas. Dia tidak peduli dan tidak menyapanya sama sekali. "Morning, do you sleep well?" tanya John. Padahal dia tahu wanita itu tidur dengan pulas sambil menyiksanya. "Yes," Samantha menjawab singkat. Dia sedang sibuk memasukkan roti dalam panggangan dan membuat segelas kopi untuk dirinya sendiri. John hanya menyunggingkan bibirnya. Semalaman dia tidak bisa tidur karena harus menahan diri dari wanita itu. Dia benar-benar tersiksa. Saat Samantha melepaskan pelukannya, dia langsung melarikan diri dan keluar dari kamar itu. Jika tidak ada Edward yang tidur di sampingnya, mungkin dia sudah kehilangan akal sehatnya dan membuat wanita itu mengerang di bawahnya. Samantha meletakkan kopi dan roti yang telah dia panggang di atas meja dan segera duduk di depan John tanpa tahu apa yang dialami pria itu semalam. "What's wrong with you? Are you sick?" tanya Samantha saat melihat lingkaran hitam di mata John. "No, I'm fine," jawab John. Pria itu menghembuskan nafasnya. Untunglah dia keluar dari kamar itu sebelum Samantha bangun. Jika wanita itu tahu mereka tidur bersama lagi, bisa-bisa dia akan dihajar oleh Samantha karena pagi ini dia tidak punya tenaga untuk melawan wanita yang sedang duduk di depannya itu. "Where is Auntie Anne?" tanyanya.
Sedari tadi dia tidak melihat wanita itu, biasanya pengasuh itu sudah datang jam segini. Semalam, dia meminta izin untuk cuti hari ini. Jelas John. What? Kenapa BBN tiba-tiba minta libur tanpa memberitahunya? Jika wanita itu libur lalu dengan siapa Edward hari ini? Dia tidak bisa minta cuti begitu saja, karena hari ini akhir pekan restoran pasti ramai. Manajernya tidak akan mengizinkannya meminta cuti dengan mendadak. Kau tidak perlu khawatir, Edward bisa bersamaku hari ini. John mengerti apa yang dikhawatirkan wanita itu. Samantha menatapnya dengan tajam, membiarkan Edward dengan pria itu, apa boleh? Samantha ingin menyiapkan sarapan untuk Edward dan sungguh dia berpikir dengan keras, siapa yang akan menjaga Edward? Dia tidak bisa mempercayai John begitu saja karena dia belum tahu siapa pria itu sebenarnya. Mungkin dia harus membawa Edward ke tempatnya bekerja dan mungkin ini bukanlah ide yang buruk. Lebih baik dia membujuk Edward terlebih dahulu jadi Samantha menunda membuat sarapan dan segera masuk ke dalam kamarnya di mana Edward sudah bangun dari tidurnya. Dia segera membawa Edward mandi dan setelah ini dia ingin mengajak Edward ke tempatnya bekerja. Sayang, hari ini ikut Mommy ke tempat Mommy bekerja ya? Ajaknya saat dia sedang memakaikan baju Edward. No mom, I want with daddy. Tolak Edward. Tapi sayang, Mommy tidak mau meninggalkanmu dengan Daddy begitu saja. Kenapa Mom? Aku akan jadi anak baik selama di rumah dengan Daddy. Jawab Edward. Mommy tahu Edward memang anak baik, tapi Mommy hanya khawatir meninggalkanmu sayang. Bujuk Samantha lagi. Mommy. Edward memegangi wajah ibunya dengan tangan kecilnya. Edward berjanji akan jadi anak baik. Ucapnya lagi. Samantha menghembuskan nafasnya dengan berat, dia sudah berusaha membujuk anak itu tapi Edward selalu menolak. Sayang, bagaimana jika nanti Mommy beliin pizza? Bujuknya lagi. Edward menggeleng karena dia ingin di rumah bersama dengan ayahnya sedangkan Samantha memijat pelipisnya, dia sudah kehabisan kata-kata untuk membujuk Edward. Percayalah padaku, aku akan menjaganya dengan baik. John masuk ke dalam kamar itu dan berjalan mendekati mereka. Samantha melotot ke arah John, untuk apa pria itu masuk ke dalam kamarnya? Kenapa aku harus percaya padamu? Tanyanya dengan ketus. Hei, aku ini pria yang baik. Aku akan menjaganya dengan baik jadi kau tidak perlu khawatir, aku berjanji padamu. Samantha masih melototinya dan sungguh dia sangat tidak ingin meninggalkan Edward pada pria itu. Mommy, please. Edward mulai memelas. Samantha kembali menghela nafasnya dengan panjang, sepertinya dia tidak bisa melakukan apapun selain mempercayakan Edward pada John. Edward, pergilah main. Mommy ingin berbicara sebentar dengan Daddy. Tapi Mom. Please. Hanya sebentar. Edward mengangguk dan segera keluar dari kamar itu untuk bermain dan setelah Edward sudah pergi, Samantha mulai bertanya. Apa jaminanmu?
Maksudmu? John tidak mengerti dengan pertanyaan Samantha. Kau bilang akan menjaga Edward dengan baik, bukan? Lalu apa jaminanmu? Bisa saja kau adalah orang jahat yang menyamar, seorang pedofil anak misalnya. John tercengang mendengarnya, pedofil. Yang benar saja. Hei, apa kau tidak keterlaluan? John mulai kesal. Aku ini seorang ibu, memangnya tidak boleh khawatir dengan anakku. Apalagi kau baru kami kenal dan masih asing bagi kami, apa kau kira aku bisa percaya padamu begitu saja? Jangan kau pikir jika Edward memanggilmu Daddy maka aku akan percaya padamu dengan mudah. Kata Samantha lagi. John tersenyum dan dia mengerti dengan kekhawatiran Samantha. Baiklah, aku mengerti. Apa yang kamu mau dariku? Tanya John. Samantha melirik ke arahnya, memangnya apa yang bisa John berikan padanya sebagai jaminan? Ayolah, apa yang kau inginkan sebagai jaminannya? Apa kau mau tubuhku sebagai jaminannya? Tanya John dengan senyum di wajahnya. What the? Mau buat apa aku tubuhmu itu? Samantha mulai kesal. Yah, bisa kau gunakan sebagai guling untukmu tidur. Jawab John asal. Sorry ya, aku tidak berminat dengan guling sepertimu. Jawabnya dengan kesal. John menyunggingkan bibirnya, tidak berminat. Siapa yang tertidur dengan pulas sambil memelukku semalam? Pikirnya. Kalau kau tidak mau tubuhku, lalu kau mau apa? Aku tidak punya apa-apa yang bisa aku jaminkan. Tanya John lagi sedangkan Samantha hanya diam. Pikirkan lagi, kau akan kesulitan membawa Edward bekerja, bukankah lebih baik dia bersamaku? Aku melakukan ini karena ingin menolongmu dan tidak ada maksud apapun. Lagi pula Edward memanggilku Daddy dan aku juga sayang dengannya jadi kau tidak pergi khawatir. Jelasnya. Samantha mulai memikirkan perkataan John dan melihat pria itu sedangkan John tersenyum padanya. Tapi jika kau masih menginginkan jaminan, ayo. John menepuk dadanya dengan kedua tangannya, kemudian pria itu membuka kedua tangannya. Mulai sekarang tubuhku ini jadi milikmu. Katanya sambil tersenyum. Cih. Stupid man. Maki Samantha. Tapi tiba-tiba muncul ide yang menyenangkan dalam pikirannya. Apa kau yakin? Tanyanya. Sangat yakin, kau bisa melakukan apapun padaku, aku akan mengikuti keinginanmu. Oke, jaminan diterima. John tersenyum senang, dia membuka tangannya lebar-lebar siap menerima Samantha ke dalam pelukannya. Oh. Come on baby. Samantha melebarkan senyumnya dan dengan secepat kilat wanita itu memutar tubuhnya dan menendang perut John dengan kencang. Gubrak. Terdengar suara tubuh John yang jatuh terpental ke belakang.
"Mommy, Daddy, ada apa?" Edward berlari masuk ke dalam kamar saat mendengar suara itu. Apa? Kau gila." John memegangi perutnya dan bangkit berdiri dengan susah payah. Dia tidak mengira Samantha akan menendangnya. Samantha tersenyum puas, walaupun hanya sekali akhirnya dia bisa mengenai pria itu. "Tidak apa-apa sayang, Mommy sedang latihan karate dengannya." "Hei, apa maksudmu latihan karate? Kau pikir tubuhku ini samsak?" John mulai kesal. Dia pikir Samantha akan berlari ke dalam pelukannya, tapi perempuan ini terlalu liar. Samantha tidak menjawab dan segera menggendong Edward. Sayang, apa yang mau kau makan hari ini? Tanyanya. Samantha acuh tak acuh dengan keluhan pria itu dan segera membawa Edward keluar dari kamar. Perempuan ini, latihan karate dia bilang. Tapi aku suka, akan aku balas kau nanti. Gerutu John sambil mengusap-usap perutnya. Dalam otaknya sedang merencanakan balasan apa yang cocok untuk membalas tendangan Samantha hari ini. Sambil mengusap-usap perutnya pria itu mengikuti ibu dan anak itu yang sudah keluar dari kamarnya. Di dalam dapur, Samantha sedang sibuk membuat makanan sedangkan Edward duduk di meja makan sambil meminum susunya. "Daddy, kemari," ajak Edward saat melihat John berada di sana. Samantha tidak menggubris pria itu dan sibuk menyiapkan makanan yang dipinta oleh Edward. Tidak berapa lama kemudian 2 piring spaghetti telah siap. Samantha membawa makanan itu dan memberikannya kepada Edward. Setelah meletakkan piringnya di atas meja, dia pergi mencuci tangannya tapi saat dia kembali piringnya sudah tidak ada. Samantha melihat ke arah Edward dan John yang sedang makan dengan lahap. "Hei! Itu makananku," katanya kesal. Apa? "Makananmu." Maaf, aku kira ini untukku. John menjawab sambil tersenyum manis. Samantha mengepalkan tangannya, dari eksperi pria itu dia bisa menebak jika John sedang membalasnya. Dia segera duduk di atas kursi dengan perasaan kesal. "Apa kau tidak mau makan?" tanya John. "Makan apa?" Makananku sudah diambil oleh orang yang tidak tahu malu. John hanya tersenyum saja, memang dia sengaja melakukannya. "Hei, buka mulutmu," pintanya. "Ada a." John memasukkan sesendok spaghetti ke dalam mulut Samantha sebelum dia selesai dengan ucapannya. "Aku berikan bagianku." John tersenyum padanya. "Oh my, itu kan makananku." Samantha mengunyah makanan yang berada di dalam mulutnya dan menggeram kesal. "Sepertinya satu tendangan tidak cukup, harusnya tadi aku pukul dia sampai babak belur," sesalnya dalam hati.